Baik, selamat siang semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Dan saya di sini Firlian Anugranduru. Saya di sini akan kembali untuk membahas tentang diskusi 12 yang ada di forum ini, dan kemudian saya ingin membahas tentang asesmen autentik. Tapi di sini kita bicara tentang kurikulum yang sudah berlalu ya, yaitu pembelajaran tematik dan juga K13 lah kita bisa katakannya. Di sini saya diminta untuk menganalisa tentang permasalahan yang ada di sekolah X atau sekolah ABC ini. Jadi bagaimana penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah tersebut. Nah, sebelum itu kita bedah dulu tentang relevansi dan efektivitas asesmen autentik dalam pembelajaran tematik ini. Kita bahas dulu tentang pengertian dari konteks pembelajaran terpadu tematik ini. Jadi pembelajaran tematik itu pendekatannya yang mengintegrasikan dari berbagai kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran kemudian dijadikan satu menjadi tema. Nah, itu masih kurikulum yang lama K13 yang mana tematik di mana itu menjadi tema dan semua mata pelajaran diintegrasikan jadi satu. Jadi apa itu asesmen autentik? Jadi asesmen autentik itu adalah bentuk penilaian yang mengukur kemampuan siswa melalui tugas-tugas yang merefleksikan dunia nyata, bukan hanya jadi ujian tulis. Jadi bisa kita katakan itu tidak hanya tulis tapi juga di dunia nyata. Bisa contohnya yaitu proyek, portofolio, bisa jadi observasi kinerja juga, presentasi, diskusi, wawancara. Jadi tindakan langsung, tidak hanya tertulis dan mendapatkan nilai seperti itu. Dan apa sih relevansinya asesmen autentik dan pembelajaran tematik ini? Jadi pembelajaran autentik ini itu sangat relevan dengan pembelajaran tematik ini. Karena apa? Karena berbagai hal. Yang pertama adalah selaras dengan pendekatan tematik, yang mana itu menilai keterampilan lintas mata pelajaran seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Yang berikutnya itu dapat memberikan gambaran holistik, tidak hanya fokus pada pengetahuan kognitif tapi juga afektif dan psikomotorik. Yang berikutnya adalah kontekstual dan bermakna. Jadi tugas-tugas asesmen biasanya dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa sehingga meningkatkan motivasi dan pemahaman. Kemudian menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Nah, jadi apa sih efektivitasnya asesmen autentik ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kurikulum tematik atau kurikulum K13 ini? Jadi bisa kita katakan yang pertama yaitu mendorong pembelajaran lebih aktif. Jadi siswa terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi seperti berbasis tema, proyek seperti itu, jadi anak-anak bisa langsung terlibat. Memberikan umpan balik bermakna. Jadi guru dapat memberikan umpan balik berupa formatif yang membantu siswa memperbaiki proses dan hasil belajar secara langsung. Dan kemudian adalah meningkatkan back order thinking skills HOTS. Jadi asesmen seperti proyek, seperti studi kasus dan portofolio menuntut analisis, evaluasi, dan penciptaan selaras dengan keterampilan abad ke-21 sekarang. Yang berikutnya ada mengintegrasikan nilai karakter dan sosial emosional. Jadi siswa tidak hanya belajar konten akademik, tetapi juga nilai-nilai kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah efektivitasnya, dan sekarang saya disuruh untuk menceritakan bagaimana pelaksanaan yang sudah saya laksanakan di kelas saya atau di sekolah saya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya jabarkan, yaitu yang pertama, secara perencanaan terintegrasi. Jadi pemilihan temanya itu yang relevan dengan kehidupan siswa.
Kemudian identifikasi kompetisi lintas mapelnya, misalnya tema lingkungan, itu ada melibatkan IPA, Bahasa Indonesia, dan PKN yang saat ini kita bisa sebut PP, Pendidikan Pancasila. Dan rancang tugas autentik, misalnya proyek pembuatan kampanye pelestarian lingkungan, nah seperti itu. Terus dalam pelaksanaannya itu siswa diberi peran aktif, jadi siswa yang lebih aktif. Jadi menyusun rencana kerja, melakukan observasi, menganalisa, dan menyajikan hasil. Di anak-anak itu bisa langsung melihat hasilnya itu seperti apa dalam dunia nyata langsung. Nah, pembelajaran yang kolaboratif, nah, mendorong diskusi kelompok dan tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya siswa untuk berpikir dengan dirinya sendiri, tapi juga dapat berbagi atau sharing pendapat dengan teman-teman lainnya. Menggunakan rubrik penilaian, jadi transparan dan disepakati sejak awal, mencakup kriteria proses dan hasilnya itu nanti seperti apa. Yang berikutnya adalah evaluasi dan refleksi. Nah, di sini saya itu melakukan refleksi bersama proses dan hasil proyek. Jadi setelah terjadi pembelajaran, ada proyek, kemudian saya evaluasi dan umpal balik juga terhadap diberikan kepada personal siswa maupun kepada kelompok, dan dokumentasinya juga berupa foto dan video. Nah, dan prakteknya bisa saya katakan ada contoh. Jadi tema makanan sehat contohnya. Jadi integrasi mapel itu ada IPA, Bahasa Indonesia, dan seni atau SPDP yang dulu kita K13. Kemudian asesmen autentiknya itu siswa melakukan survei makanan di rumah atau di sekolah, membuat laporan tertulis, presentasi kelompok, membuat poster, kampanye makanan sehat, refleksi pribadi tentang pola makan sehari-hari. Jadi anak-anak langsung terlibat di dalamnya. Tidak hanya tertulis saja, tapi sudah melakukan apa yang mereka pelajari seperti itu. Di rubrik penilaiannya itu mencakup ketepatan isi dan logika laporan, kerjasama, kreativitas, dan keaktifan dalam presentasi atau refleksi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu asesmen autentik itu mendukung esensi pembelajaran tematik yang holistik, bermakna, dan terintegrasi dengan penerapan yang terencana dan sistematis. Nah, asesmen autentik itu memberikan gambaran utuh tentang capaian belajar siswa, meningkatkan partisipasi aktif dan keterampilan di abad ke-21, dan membantu guru dan siswa dalam proses refleksi dalam perbaikan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.